Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tren Tuhan akan mempresentasikan tugas besar UAS Praktikum Pemrograman Web. Di sini ada nama-nama anggota kami, yakni Aji Fauzan Mutakin, Azra Nadir Aulia, Hilal Ashfia, Ilhana Kiki, Fir Zilisal, Najla Mazaya Syahaifa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengenalan program, penjelasan pada program, serta dokumentasi kelompok. Yang pertama ada pengenalan program. Program yang kami buat adalah Hiza ID. Ini merupakan sebuah platform online yang menyediakan layanan pemesanan tiket bioskop. Hiza ID ini memudahkan pengguna tiket dari berbagai film dengan praktis dan mudah melalui situs web. Adapun beberapa fitur yang dimiliki Hiza ID yaitu pilihan film, judul film, pilihan tempat duduk, pemesanan tiket, dan lain-lain. Kemudian, penjelasan pada program yang pertama akan dijelaskan oleh Aji Fauzian Mutakin. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Saya Ajay Fauzan Mutakin akan menjelaskan tentang sistem registrasi. Pertama-tama, agar bisa melakukan login untuk mengakses web, diperlukan akun untuk digunakan dalam sistem. Akun tersebut perlu dibuat oleh pengguna. Pembuatan akun tersebut biasanya dilakukan pada program registrasi. Data dari program registrasi akan dikirim ke database agar bisa digunakan pada proses login. Lalu di sini ada screenshot dari function.php yang pada function registrasi, dan di sini adalah gambar dari screenshot index.php, dan ini bagian fungsi dari registrasi itu sendiri. Lalu ini ada tampilan pada webnya. Mungkin kita lanjutkan kepada sebelum teksnya. Baik, saat ini kita ada di registrasi.php. Pertama ada if asset post table reg, ini adalah menunjukkan bahwa submit pada form sudah ditekan. Lalu ada kondisi if registrasi post lebih dari 0, di mana jika registrasi atau fungsi registrasi lebih dari 0 atau 1, maka registrasi berhasil. 1 itu dalam arti berhasil, true ya. Lalu akan menunjukkan registrasi berhasil dan akan ditujukan kepada login.php, dan jika tidak maka SQL error ini akan berjalan. Lalu selanjutnya ada di functionnya. Ini ada fungsi registrasi. Pertama ada global count, yaitu mengkoneksi data ke database. Lalu selanjutnya ada 3 ini ditujukan untuk membuat semua teks menjadi kecil. Lalu ada shift slashes, itu semua ditujukan untuk menghilangkan garis miring agar tidak mengaku input ke database atau mengecekan. Lalu ada result, ini ditujukan untuk mengecek username yang kita input apakah sama dengan username yang ada di database, dan jika sama yang di sini maka akan ada peringatan username sudah terdaftar, dengan dalam artian username sama dengan yang ada di database. Lalu ada if password tidak sama dengan password 2, ini adalah konfirmasi password, dan jika password tidak sama maka akan ada peringatan konfirmasi password tidak sesuai. Lalu ada password MD5, ini ditujukan untuk mengenkripsi password agar di database nilainya berbeda atau biasanya huruf acak-acak itu. Lalu ada MySQL query, ini ditujukan untuk menginput data ke database itu sendiri. Lalu ada return ini. Lalu mungkin selanjutnya kita ke tampilan web aja. Di sini ini ada daftar registrasi, kita buat. Nah, ini tujuan ke login dan terakhir, berarti nilai function registrasinya 1 dan berarti functionnya berhasil. Mungkin untuk segitu kita lanjutkan kepada search. Selanjutnya ada search. Metode search digunakan untuk mencari nilai spesifik dari database. Search dijalankan dengan mencocokkan nilai yang ada di database dengan keyword search yang diinput pada kolom pencarian. Jika keyword sesuai dengan suatu tabel, maka hasil akan ditampilkan dengan metode read. Ini adalah screenshot dari fungsi yang ada di function.php, dan ini adalah fungsi yang ada di index.php. Lalu selanjutnya ada tampilan pada webnya. Mungkin selanjutnya kita dilanjutkan kepada sublime text-nya biar lebih mudah. Baik, saat ini kita ada di index.php. Pertama-tama ada $film yang memiliki query select semua dari film dan diurutkan berdasarkan ID dan menurun. Lalu ada if iset, ini yang menunjukkan bahwa kondisi di mana tombol submit pada form cari sudah ditekan dan akan menjalankan kondisi lagi, yaitu film dan cari post. Yang cari ini adalah fungsi dan berdasarkan data keyword, dan fungsinya ada di sini contohnya. Nah, ini adalah query-nya. Menjalankan ini adalah menunjukkan semua data dari film di mana nama film seperti keyword. Nah, keyword ini mungkin bisa dicontohkan secara langsung. Nah, ini adalah masukkan keyword, kan ini sebelumnya ada 4 ini. Nah, kita memasukkan keyword misal parasite. Nah, data yang dihasilkan maka akan parasite seperti keyword dan akan hanya menunjukkan itu. Mungkin segitu saja yang bisa saya ajarkan tentang search. Terima kasih. Pertama, di sini ada function.php yang berisi beberapa fungsi penting untuk aplikasi ini atau website ini. Kemudian pada baris berikutnya ada session start. Ini digunakan untuk menyimpan data pengguna secara aman di seluruh sesi halaman. Selanjutnya di sini ada untuk memeriksa login. Jika pengguna sudah login sebelumnya, maka akan langsung diarahkan ke halaman profil.php. Nah, setelah itu kita akan memeriksa apakah cookie ID dan cookie as ada. Nah, jika ada, cookie tersebut akan diambil nilainya untuk mencocokkan dengan data pengguna yang ada di basis data.
Setelah itu, di sini kita akan dari basis data account berdasarkan cookie ID. Hal ini untuk memastikan data username yang akan kita cocokkan dengan cookie hash. Selanjutnya, kami akan membandingkan cookie hash username dengan hash yang ditemukan di basis data. Jika cocok, sesi login akan diatur tidak perlu login ulang. Kemudian, langkah berikutnya, kami akan memeriksa apakah ada permintaan post dengan nama variabel login. Jika ada, berarti pengguna mencoba untuk melakukan login ulang. Kemudian, kami memanggil data username dan password dari permintaan post untuk mencari akun yang sesuai dengan username yang diberikan. Nah, jika username dan password cocok, akan dilanjutkan ke halaman profile.php. Nah, jika tidak cocok, maka akan terjadi error. Baik, seperti ini. Nah, karena sudah terdaftar sebelumnya, maka langsung bisa login. Jelaskan mengenai thread. Operasi ini digunakan untuk membaca atau mengambil data dari basis data atau aplikasi. Langsung saja pada kodenya. Nah, di sini kita akan diarahkan menuju sesi login. Jika belum ada sesi login, maka akan diarahkan ke sesi. Kemudian setelah itu, kita keluar dari script dengan menggunakan exit. Ini mencegah kode di bawahnya dijalankan jika pengguna belum login. Kemudian, pada langkah selanjutnya, kita mencoba mengambil data tiket yang telah dipesan oleh pengguna yang sudah login. Kami menggunakan ESET session login untuk memastikan bahwa pengguna memang sudah login sebelum mengambil data tiket. Jika pengguna sudah login, kita ambil nilai dari cookie ID yang mengandung identifikasi pengguna yang terautentikasi. Kemudian, kita melakukan query ke basis data dengan mencari tiket yang memiliki user ID sesuai dengan cookie ID. Nah, hasil query tersebut akan disimpan. Dengan langkah ini, kita berhasil mengambil data tiket yang dipesan oleh pengguna yang sedang login dan menyimpannya dalam variabel tiket saya ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tiket yang sudah dipesan oleh pengguna. Maka akan tampil di halaman tiket saya. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Azra. Baik. Jadi saya akan menjelaskan mengenai update, di mana metode update digunakan untuk memperbarui data yang ada pada database. Dalam suatu aplikasi web, ada suatu situasi di mana data yang tersimpan perlu diperbaharui, dan dalam kasus ini metode update digunakan untuk memperbaharui file gambar yang digunakan pada halaman profile. Dan berikut merupakan program dari update itu sendiri. Oke, jadi ini untuk halaman profile, di mana terdapat fungsi for each untuk melakukan perulangan menggunakan data alias, di mana si variabel profile ini bisa dipanggil di mana saja di blok perulangannya dengan menggunakan variabel row. Lalu untuk image ini untuk menampilkan gambar dengan lokasi gambar, di mana mengambil nilai foto dari variabel row. Lalu untuk username ini sendiri digunakan untuk menampilkan nama pada profile. Lalu href untuk menyambungkan ke halaman ubah. Ini merupakan halamannya, di mana halaman ini berupa form yang berisi button upload yang menuju ke profile PHP atau untuk menunjukkan gambarnya. Dan ubah ini sendiri require function, di mana function ubah yaitu global count untuk menginiin koneksi, dan variabel foto sama dengan upload, di mana jika yang diupload bukan foto maka return false, yang akan mundur ke sini false jika foto gagal diubah. Dan untuk query-nya yaitu update account yang akan dikirimkan kepada database dengan menggunakan MySQL query. Oke. Untuk selanjutnya adalah upload, yaitu metode yang digunakan untuk menginput atau mengubah file dari komputer pengguna ke database yang disediakan. Biasanya metode ini mengizinkan pengguna untuk mengubah berkas seperti gambar, video, dokumen, atau berkas lainnya ke situs web atau aplikasi. Dalam kasus ini, metode upload digunakan untuk mengubah file gambar yang digunakan pada halaman profile. Dan ini merupakan potongan kodenya, di mana kode tadi merupakan tampilan profile yang tadi sudah dijelaskan pada metode ubah. Dan untuk uploadnya, di sini ada
file name untuk menginisialisasi error pada file yang akan diupload. Dan ini error, jika errornya 4, di mana 4-4-nya ini error, maka akan muncul peringatan upload gambar terlebih dahulu. Lalu jika file extensionnya tidak dalam format JPG, JPEG, atau PNG, maka akan muncul yang ada upload bukan gambar. Dan jika file yang Anda kirim lebih dari 5 MB, maka akan muncul peringatan ukuran gambar terlalu besar. Dan untuk tampilannya sendiri, di mana ini untuk profilnya, tampilan profil awal, dan untuk ubah dan upload ada di sini. Oke, langsung saja ke websitenya. Oke, di mana di sini belum ada foto yang ditampilkan, maka menggunakan metode upload dengan choose file. Ini saja, open, ubah, atau berhasil diubah, maka persyaratannya benar ya valid, dan akan berubah seperti ini. Jika ingin mengubahnya, tinggal pencet hal yang sama, dan ubah. Oke, baik, segitu saya dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi delete atau hapus terlebih dahulu. Untuk kodenya itu seperti ini ya, secara singkatnya. Kemudian untuk tampilan tombol hapusnya sendiri itu ada di profil.php, tombol hapus akun yang nantinya akan otomatis masuk ke hapus.php. Langsung saja masuk ke penjelasan programnya. Jadi di bagian function.php ini ada function hapus dengan parameter $id. Nah, di dalamnya itu hanya menggunakan variabel global count itu untuk variabel koneksi ke database yang ada di baris ketiga. Lalu ada fungsi MySQL query untuk menggunakan query ke database-nya. Di sini pakai delete from karena kan untuk menghapus, jadi pakai delete from. Lalu karena yang dihapus itu akun, maka delete from table account where di mana ID-nya itu sama dengan $id. $id-nya ini diambil dari update.php menggunakan variabel global get. Kemudian di sini ada return MySQL affected rows. Ini digunakan untuk mengambil jumlah baris yang terpengaruh oleh query delete from ini. Jadi kalau misalkan yang terhapusnya lebih dari 0, ini ada pengecekannya. Jadi kalau lebih dari 0, maka akan muncul data berhasil dihapus. Jadi kalau misalkan masih 0, maka akan muncul data gagal dihapus. Nah, untuk pengambilan ID-nya sendiri itu diambil dari profil.php. Jadi ketika kita mengklik tombol hapus.php, itu nanti akan otomatis mengambil ID yang ada di cookies. Kenapa bisa ada di cookies? Jadi ketika login itu, walaupun belum diklik remember me, kami membuat situs ini supaya setidaknya ID yang digunakan itu masuk ke cookies sehingga bisa digunakan untuk hapus akun. Jadi ketika kita mengklik tombol hapus akun, nanti akan ada pemberitahuan atau konfirmasi Anda ingin menghapus data ini, ada tombol OK dan juga batal. Kalau misalkan OK, maka akan langsung masuk ke hapus.php di mana ID-nya sama dengan sesuai ID yang akun yang digunakan. Jadi kalau misalkan ID akun yang digunakannya 4, maka di sini ID sama dengan 4. Kemudian akan ditampung di $id, lalu di $id-nya akan digunakan untuk menghapus akun yang ber-ID 4. Selanjutnya kita coba untuk menghapus akun yang digunakan di sini michelle04@gmail.com. Ini ID-nya tertera 2. Jadi ketika kita menghapus akun, maka yang ID yang diambil di hapus.php itu ID nomor 2. Kita bisa dihapus. Oke, langsung masuk ke halaman login lagi. Saya akan menjelaskan mengenai session. Nah, variable session ini kalau get dan post itu kan digunakan untuk antara 2 halaman, tapi kalau misalkan variable global session dan juga cookie itu digunakan lebih dari 2 halaman. Bedanya kalau misalkan variable global session itu data yang disimpannya itu disimpan di sisi server, kalau misalkan cookie itu disimpan di sisi client. Ini untuk programnya di login.php. Ini juga. Lalu ini untuk di bagian profile.php, karena nanti ketika berhasil login atau session login udah di set, itu akan mengarah ke profile.php. Lalu ini untuk logout.php untuk mengaktifkan sessionnya. Langsung aja masuk ke bagian programnya. Jadi ketika nanti berhasil login, maka session login ini akan di set true. Jika kita masuk ke halaman login lagi, itu akan otomatis menjalankan bagian if di set session login, maka langsung masuk ke profile.php. Nah, di bagian profile.php sendiri, kita pengecekan juga kalau misalkan session loginnya belum di set, maka akan masuk ke login.php untuk login terlebih dahulu. Untuk menjalankan sessionnya ini perlu session start, jadi di semua halaman yang harus login terlebih dahulu ditambahkan session start dan juga pengecekan apakah sudah di set login atau belum. Kalau misalkan belum di set, maka akan masuk ke login.php seperti di pesan.php. Lalu untuk logout.php sendiri itu untuk mereset sessionnya menggunakan session unset dan juga session destroy. Jadi ketika kita mau klik tombol logout, nanti kan diarahkan ke logout.php. Nah, di logout.php ini akan otomatis mereset dan langsung masuk ke halaman login.php. Terus
langsung aja kita coba. Kita masuk ke halaman profil, karena belum login maka harus login dulu. Nah, juga sudah login, ketika kita lagi ke beranda misalnya lalu klik profil lagi, maka tidak perlu login terlebih dahulu karena sesinya masih jalan. Ketika kita mencoba untuk memesan tiket misalnya, itu juga tidak perlu login terlebih dahulu karena sesinya masih jalan. Kemudian jika kita klik log out, otomatis sesinya akan mati, sehingga ketika kita buka profil langsung masuk ke login HTTP. Ketika kita ingin membuat pesanan tiket, maka langsung masuk ke login HTTP. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham Hakiki. Baik, terima kasih. Langsung aja di sini saya akan menjelaskan tentang Krip. Di kiri atas ada contoh programnya, di kanan bawah ada tampilannya, dan juga saya akan menjelaskan tentang cookie. Di kanan atas ada contoh programnya, dan di kiri bawah ada contoh tampilannya. Langsung saja ke programnya. Di sini untuk memasukkan Krip atau menambahkan data, kita memerlukan inputan terlebih dahulu. Di sini saya membuat button untuk membuat inputan. Di sini ada type-nya itu button, kelasnya itu buat tampilan dari buttonnya, database tanggal button juga. Data tanggal Senin 17 Januari, on click pilih tanggal Senin 17 Januari, itu adalah nilai yang akan masuk ketika kita mencet buttonnya. Nah, Senin 17 Januari itu adalah kata yang akan muncul di buttonnya. Di sini juga saya membuat button pada jadwalnya. Di sini ada jam 10, jam 14 dan jam 20:15. Di atasnya ada regular 3D, itu adalah pilihan kelasnya, dan di sini juga ada sinemanya yaitu 23 Pascal, dan bawah juga ada juga pilihan lainnya BHML dan lainnya. Selanjutnya di sini penjelasan untuk buttonnya sendiri. Sama di sini ada type-nya button, kelasnya itu buat tampilan, masih sama. Nah, ini untuk modal itu nanti kita akan masukkan ke dalam modal. Targetnya itu adalah quantity, nanti akan ada di bawah. Data waktu itu adalah nilai yang nanti akan kita masukkan. Data sinema juga 23 Pascal itulah data yang akan kita masukkan ketika button nomor jam 10 ini dipencet. Dan sini ada pilihan lainnya juga. Nah, langsung saja di sini data sudah kita masukkan tadi, yang button yang sudah kita pilih tadi, datanya akan dimasukkan ke dalam modal sini. Nah, di sini ada tampilan jumlah tiket. Nah, di sini bioskop, dipanggillah tadi yang tadi itu sinemanya. Run dulu ini untuk agar data yang sudah kita tampilkan tidak bisa dirubah. Jumlah tiket, di sini ada number, angka, value-nya untuk minimal 1 dan maksimal 10 tiket, cuma bisa milih dari 1 sampai 10 tiket saja. Jadi untuk tanggalnya di sini akan dimunculkan tanggal yang tadi sudah kita pilih juga dari button, dan selanjutnya waktu juga akan dimunculkan. Lalu ketika kita mencet lanjut, maka di tombolnya itu bernama lanjut juga. Nah, di sini ada script juga untuk memasukkan nilai yang dari button yang sudah kita pilih. Nah, tadi name lanjut ini akan ditampilkan ke pesan, dilanjutkan ke pesan. Dilihat dari sini. Nah, ini untuk actionnya masuk ke pesan.php. Jadi datanya kita masukkan ke sini. Lanjut di sini, data yang sudah kita masukkan akan ditampilkan di sini di tombol lanjut. Maka ketika sudah dicek apakah tombolnya sudah dipencet, maka di sini muncul kita masukkan cookies nama film ke dalam variabel film. Cookies nama film itu ada di file sebelumnya di paling atas. Nah, di sini itu adalah nama filmnya, Avatar. Dimasukkan ke dalam cookie, lalu dimasukkan ke dalam film. Di sini sama ada pos cinema yang data sebelumnya tadi sudah kita pilih, masukkan ke variabel cinema. Angka juga kita masukkan ke jumlah. Tanggal terpilih itu tanggal dari button, kita masukkan ke variabel tanggal. Waktu juga sama, dan seterusnya. Nah, di sini ada set cookie juga. Di sini adalah nilai sementara yang kita masukkan dan tampil di pelanggan. Nah, atau user. Nah, di sini ada set waktunya juga berapa. Langsung aja ke bagian bawah. Nah, di sini juga ada pilihan bangku sebelumnya. Pilihan bangku ini sama seperti tadi, dibuat button juga. Ada kelas juga buat bentuk dari buttonnya. Terus dibuat on click, pilih kursi B1 itu untuk nilai ketika kita pencet button itu. Di sini B1 tampilannya juga sama seperti sebelumnya. Nah, sheet ini nanti akan kita masukkan ke dalam tampilan ini. Jika kita pesan tiket, maka akan diteruskan kepada modal juga. Nah, di sini tampilkan bioskop, ambil variabel tadi sinema, untuk jumlah tiketnya ambil juga variabel jumlah yang di atas tadi, kursi juga. Nah, untuk kursi kita pakai kursi terpilih display, yaitu ambil yang dari atas sini. Kenapa? Karena kita belum masukkannya kepada cookie. Untuk tanggal juga belum masukkannya kepada cookie dan juga variabel. Nah, untuk tanggal juga di sini ada tanggal, variabel tanggal, waktu juga sama, total harga yaitu mengambil total harga yang tadi di atas juga sama. Lalu kita lanjut pembayaran juga. Nah, di sini pilihan transfer banknya. Selanjutnya untuk konfirmasi, di sini ada ID pesanan juga.
Nah, di sini tombol submit dengan namanya pesan bayar. Nama pesan ini nanti akan dipanggil di sini. Nah, ini nama pesan tadi itu dites dulu. Jika tombol sudah dipencet, maka akan memanggil fungsi yang tambah. Script kalau berhasil maka tiket berhasil dipesan, lalu masuk ke tiket.php. Lalu jika gagal maka tiket gagal dipesan masuk ke index.php. Lanjut ke fungsinya. Nah, di sini ada global font karena fungsinya jadi global gitu, tambah. Dan untuk setupnya juga untuk cookies, ini kan kita sudah masukkan semua data ke dalam cookies. Nah, dimasukkan ke variabel nama, sama yang lain juga dimasukkan juga sama sampai ke bawah. Di sini untuk total dari jumlah kita kalikan dengan 25.000 dan sama juga. Nah, di sini untuk variabel tersebut dimasukkan ke dalam database dengan cara ini, query sama dengan insert into tiket. Tiket itu nama tabelnya, fileways, isinya sesuai nama variabel ini, nama, sinema, terus sampai ini, dan harus berurutan. Oke, langsung saja di sini kita akan praktekkan. Nah, untuk database-nya sendiri masih kosong, ID, nama, sinema, jumlah tiket, dan seterusnya masih kosong. Nah, kita akan inputkan. Di sini kita memilih dulu untuk harinya, lalu kita memilih tanggalnya, muncul seperti ini. Kita bisa memilih tiketnya maksimal 10, kita ambil 3 saja. Bisa dilihat juga silahkan ini untuk bukti cookies-nya, dan berubah jumlahnya 3, dan sama juga dengan lainnya jumlahnya berubah. Di sini kita memilih sheet-nya 3 sesuai yang tadi atau 9 gitu. Nah, kita bisa lihat di sini sheet-nya itu masih kosong ya. Kita pencet, nah maka ada tambahan sheet kursi terpilih. Lanjut pembayaran, transfer bank, bayar, maka tiket masih pesan masuk ke dalam cookies, dan cookies ini nanti akan dipanggil untuk dimasukkan ke dalam database sesuai yang tadi sudah dilihatkan. Dan akhirnya kalau kita refresh di sini, maka data tadi sudah ada di sini nih semuanya, tiket 3 semuanya sudah muncul. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Berikut adalah rekomendasi kelompok selama pengerjaan UAS pemrograman web. Di sini kami memulai pertama kali mengusulkan ide, kemudian kami mulai mengerjakan program, kemudian pernah jika program yang belum selesai, dan review proyek yang hampir selesai. Selanjutnya kita mendiskusikannya di dalam chat grup. Pengerjaan ini kami melakukannya secara daring. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.